Hai guys, jadi hari ini kita mau belajar soal BAB, fiber sama diet ya, karena banyak yang nanya ke saya soal ini gitu ya. Nah, jadi pertama-tama yang paling sering ditanya ke saya itu seberapa sering kita tuh BAB. Jawabannya tiga, gitu ya. Bisa 3 kali seminggu, 3 kali sehari, itu sebenarnya masih termasuk normal. Bila kamu BAB lebih dari 3 kali sehari, itu udah tidak sehat atau diare gitu ya. Pencernaannya udah ada masalah. Kamu bayangin lah kalau kamu BAB lebih dari 3 kali sehari gitu ya. Lalu kalau misalnya kamu nggak BAB lebih dari 3 kali dalam seminggu, itu juga misalnya tergolong sembelit. Kayak misalnya hari keempat, hari kelima belum BAB, nah itu udah mulai nggak bagus. Karena kita nggak pengen apa ya pupnya itu ada di usus kita terlalu lama, karena pup itu kan asam ya, acidity-nya tinggi kan gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan radang usus gitu ya. Nah jadi tips agar BAB lancar, pertama itu minum air 2 sampai 3 liter per hari, penuhi kebutuhan serat 20 sampai 30 gram per hari, kamu eat clean. Lalu hindari produk-produk yang bisa membuat BAB kamu secara instan karena natural lebih baik, kecuali terpaksa ya. Jadi misalnya kayak kalau kamu terpaksa ya kamu bisa minum kayak yang lagi in pada orang banyak jual ya kayak minuman apa ya suplemen serat gitu nggak masalah karena biasanya sebenarnya yang buat BAB itu bukan seratnya tapi kayak kandungan teh jati Cina atau senanya yang buat BAB. Rata-rata sih mungkin ada kandungan ini ya kalau menurut saya ya gitu ya karena kalau seratnya doang itu sebenarnya itu nggak membuat BAB gitu ya. Lalu tidak perlu konsumsi minuman serat atau fiber yang mahal yang harga 15 sampai 20 ribu sesaset, tapi seratnya biasa tuh hanya 3 gram paling ya, 3 sampai 5 gram per saset kayak gitu. Sebenarnya ya kalau kamu mampu ya nggak masalah, cuman kalau saya lebih menyarankan apalagi kan lagi mungkin ada isu krisis-krisis gitu ya, kayak lebih sehat lebih baik gitu. Cuman ya balik lagi itu it's your money lah. Jadi itu duit kamu ya itu terserah kamu. Kalau saya lebih sarankan misalnya kamu beli oatmeal gitu ya. Jadi kebutuhan serat kita itu kan 20 sampai 30 gram. Kalau kayak kamu minum satu saset gini, masa saya mesti minum 10 saset atau saya mesti minum 7 saset gitu. Kan terlalu banyak ya gitu ya. Mending kamu minum kayak oatmeal per 100 gram itu udah mengandung 10 gram serat gitu. Terus bisa juga kamu makan kayak buah-buahan per satu butir itu udah mengandung 5 gram serat gitu ya. Kayak buah yang bisa dipegang genggam kayak misalnya apel, pisang, pir. Nah, itu kan bisa dipegang. Tapi kalau kayak buah potong atau kayak misalnya semangka, melon, anggur, ya buah kecil-kecil lah. Itu patokannya adalah satu genggam tangan, satu mangkok kecil atau sayuran per satu cup itu juga mengandung 5 gram serat. Jadi misalnya bisa kayak, oh ya udah gue makan oatmeal per 100 gram, udah dapat 10 gram serat. Sisanya aku butuh 15 gram serat lagi nih, karena 10 tambah 15 adalah 25 gram serat. Ya udah aku tinggal makan 3 buah atau enggak ya udah 2 buah sama satu mangkok kecil sayur itu udah cukup kayak gitu ya. Jadi kalau di luar negeri itu ada konsep namanya five a day gitu ya. Jadi di luar negeri itu kayak di US itu disarankan mengonsumsi 5 porsi buah atau sayur. Ini dikarenakan setiap porsinya mengandung 5 gram serat. Jadi kalau kita kalikan 5 sama dengan 25 gram serat per hari. Di Indonesia gimana? Jangan kan 5, satu aja tuh jarang gitu ya. Jadi kalau misalnya supplement recommendation yang aku rekomen, kamu bisa coba probiotik, psyllium husk, inulin juga boleh gitu ya. Jadi action plan kita adalah eat clean plus probiotik dan penuhi kebutuhan serat. Itu aja sih. Ketika kebutuhan serat itu prebiotik. Jadi probiotik itu adalah bakteri hidup, prebiotik itu adalah makanan si bakteri hidup. Nah, probiotik atau bakteri hidup di badan kita tuh berkurang terus setiap hari sampai kita berumur tua tuh semakin berkurang. Karena faktor obat-obatan, polusi, antibiotik, lifestyle itu berkurang. Dimana kalau sebenarnya kita itu probiotika bakteri hidupnya banyak, itu sebenarnya bagus untuk kita karena ada buat pencernaan, daya tahan tubuh, panjang umur, BHB lancar itu semua ada. Kayak gitu ya. Cuman karena bakteri hidup itu kan perlu waktu untuk dia berkembang biak, membuat ekosistem di perut kita, di usus kita. Biasanya 1 sampai 3 bulan itu baru kelihatan. Gitu. Jadi aku rekomen pakai segini. Kalau silimas itu biasanya 60-80% itu serat. Jadi misalnya kayak 1 sendok teh itu kan 5 gram. Kalau kamu pakai 2 sendok teh itu 10 gram. Jadi kalau 10 gram ya mungkin seratnya itu sekitar 4 gram. Tergantung brand lah. Kalau 60% ya seratnya 6 gram. Kayak gitu ya. Cuman aku lebih rekomen oatmeal atau inulin sih. Jadi dan hindari mindset kayak gue makan ya gue minum minuman serat ini terus gue BAB terus gue kurus gitu. Ini sebenarnya solusi sesaat aja dan gak bagus juga untuk jangka panjang karena ibaratnya ya kita pakai logika aja lah makanannya belum ngecerna dan kamu dipaksa BAB gitu ya. Dan itu kadang yang minum-minum gituan BAB-nya itu lebih dari 3 kali per hari bisa sampai sembelit sakit perut itu kan udah mulai ke tahap mengganggu dan itu juga nggak gitu bagus gitu ya. Mungkin
Aku coba kasih lihat ya, beberapa, kamu bisa coba inulin, di Tokopedia ada kok inulin powder gitu ya, atau mungkin, apa, oatmeal, itu sebenarnya jauh lebih sehat gitu ya, nih kayak inulin. Nah, bisalah beli-beli yang kayak gini gitu ya, prebiotik atau misalnya beli yang kayak organik kayak gini nih agak mahal gitu, tapi rata-rata ada jual gitu ya. Atau enggak, mungkin kalau nggak mau inulin aku lebih rekomen Psyllium Husk sih biasanya. Double L, salah saya, Psyllium Husk. Nah, yang kayak gini-gini nih, ini jauh lebih murah gitu kan, 25 saji, 125.000. Jadi kan ya lebih lebih irit lah kayak gitu ya. Ini lebih murah nih, penjualan 1.000. Nah, ini aku nggak tahu brand apa ya, karena aku nggak pernah minum ginian sih. Aku sebenarnya lebih makan buah sama sayur. Ini kan jauh lebih irit ya dibanding kayak mungkin di sini apa ya, minuman serat detox gitu ya. Nah, itu keluar. Nah, ya kayak gini-gini lah ya, Fiber Fit atau misalnya Slim Tea atau apa, itu mereknya banyak. Sebenarnya Fiber First gitu ya, sebenarnya sama aja isinya gitu ya. Coba kita lihat ya. Slim Tea nilai gizi, Fiber, what is it? Fiber Free Breakfast nilai gizi, terus tadi apa? Fiber Fit nilai gizi, nah itu keluar semua. Nah, ini sebenarnya isinya mirip-mirip kok, mau brand apapun sebenarnya sama, isi gitu-gitu aja. Kayak misalnya ini ya, ini kan isinya sekam psyllium. Sekam psyllium itu adalah psyllium husk. Seratnya 3 gram gitu. Jadi ini isinya sekam psyllium, lalu ada ya bubuk-bubuk ini buat perasa, ada ekstrak ya buat vitamin dan sayur, sama aja ya kalau kita makan buah vitamin C. Nah, ini ada inulin juga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saset-saset itu ya ibaratnya campuran lah gitu ya. Ini merek apa, Flinty gitu ya. Ini merek. Ini saya asal ambil apa ya? Asal ambil pilihan yang ada di sini. Ini ada Dr. Slim, ada No Fiber. Ya kamu kalau mau bukain satu-satu ya boleh gitu ya. Mungkin 4 contoh cukup ya. Tadi apa, apa sih namanya? No Dr. Slim ya. Dr. Slim kan namanya, Dr. Slim nih. Dr. Slim nilai gizi gitu ya. Nah, jadi apa, isinya mirip-mirip lah ya, nggak gitu beda. Ini Fiber Force kelihatannya, Psyllium Husk, ada oat, ada inulin. Nah, ini sumber serat gitu kan. Tapi nggak tahu nih satu seratnya berapa gram ya. Ini tinggal di total aja sih. Kalau dari sini 1,6, 0,64, 0, ini nggak ada tulis gram ya. Ya paling sekitar 3 graman, 4 gram gitu ya, karena kan nggak semuanya itu serat gitu kan, ya kurang lebih gitu lah. Ini ada lagi Go Fiber nggak ada tulisan seratnya, tapi jualannya fiber gitu ya. Aduh, saya juga bingung. Ntar, ya gitulah guys, intinya guys. Nah, ini ada nih misalnya si Fiber Fit ya. Kelihatan nggak nih? Fiber Fit ya, seratnya nggak kebaca saya ini berapa, 5 gram, isinya sama ya, sekam psyllium, ekstrak-ekstrak ya, bubuk daun kelor ya, ini ekstrak-ekstrak ya, sebenarnya ekstrak teh hijau ya, ada probiotik juga bagus. Cuman ya kamu kalau mau beli probiotik sendiri ya menurut aku lebih bagus sih kayak brand-brand yang udah, yang menurut aku yakin aja lah, kayak misalnya ini juga sama ya, isinya psyllium husk. Semua sebenarnya isinya sama aja sih. Jadi mending kamu beli psyllium husk sendiri. Cuman ya kamu kalau beli psyllium husk sendiri ya, eh, psyllium husk sebenarnya nggak bikin langsung BAB ya. Jadi aku kurang tahu kenapa itu bisa membuat langsung BAB. Mungkin ada ekstrak-ekstrak mereka, kebanyakan ekstrak itu yang bikin BAB. Jadi sebenarnya penuhi kebutuhan serat udah cukup, sama mungkin probiotik ya, probiotik ya Blackmores gitu juga cukup sih. Ya kalau brand-brand ada nama ya mereka pasti lebih menyarankan itu probiotik gitu-gitu. Karena kalau probiotik itu tuh sebenarnya tuh udah eh, apa ya? Udah uji klinisnya tuh ke manusia langsung gitu ya. Jadi udah banyak nih kayak gini nih. Ini kan sebenarnya udah uji klinisnya tuh ke manusia langsung gitu ya. Ini kan ada uji klinis, introduction. Nah, nanti dia cerita nih eh di tesnya itu ke manusia langsungnya berapa lama gitu ya. Nah, ini maksudnya ujinya tuh jelas gitu ya. Ujinya tuh jelas gitu dan research-nya tuh juga banyak. Nah, kalau minuman serat gitu tuh aku masih kurang. To be honest, aku gitu sebenarnya merasa penting nggak penting. Pentingnya itu adalah kalau yang kamu tipe orang kaya dan apa ya, kamu tipe orang kaya dan mau yang instan, nggak mau makan buah, ya udah kamu langsung makan aja gitu.
Nah, cuman masih belum banyak riset atau uji klinis yang langsung ke manusia langsung itu nggak ada gitu ya, masih masih sedikit lah gitu ya. Tapi kalau misalnya probiotik itu udah banyak, jadi aku lebih pro ke probiotik karena kalau serat doang kayak yang kayak tadi kita lihat inulin-inulin gini mas sebenarnya dari buah sayur atau oatmeal juga lebih 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 hemat gitu ya. Kayak misalnya ini kan berapa sih harganya nih? Isi 10, tandanya 12.500 gitu ya. Ini ada lagi, ini ada lagi satu saset 23.000. Maksudnya harganya tuh belasan ribu gitu. Mending kamu tuh beli beli buah sama sayur gitu ya. Kayak ibaratnya satu saset 5 gram, 3 gram dibanding kayak oatmeal yang 100 gram atau 10 gram serat. Nah, inilah taruhlah nih 200 gram. Saya makan 100 gram atau misalnya 50 gram aja tuh baru 5.000, itu jauh-jauh lebih murah gitu guys ya. Buah sayur jauh lebih murah. Cuman ya balik lagi itu duit kamu, ya aku cuman edukasi aja dan itu juga ibaratnya ya lifestyle kamu, jadi ya kamu pilih aja menurut kamu itu yang terbaik yang mana, seperti itu ya. Ini kalau action plan dari aku yang aku sarankan, eat clean, probiotik, penuhi kebutuhan serat, itu udah beres pencernaan kamu, harus sudah jauh lebih baik. Paling itu aja kalau dari aku. Thank you guys.